Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore. Eh, Perkenalkan nama saya Kristal dengan NIM 232390. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya, tugas yang ketiga, tugas ketiga tentang pembuatan tools platform atau Flutter. Baik, di sini saya akan membuka eh, eh, folder folder eh, materi ke-14 dari program mobil lintas platform yang kita berikan judul image operation dari dosen yang bernama Pak Idris. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada video kali ini. Di sini saya sudah melakukan inputan kodenya dan kita langsung jalankan. Kita mengikuti untuk menjalankannya kita mengikuti nama file pada Explorer tugas ini. Kita titip di tugas 2 saja untuk mempercepat saja. Oke, 14 vendor. Nah, untuk emulatornya kita masih menggunakan emulator yang kemarin, yaitu API 36 emulator 55 untuk versi iOS. Nah, di sini sudah berjalan. Sementara kita menunggu dia terbuka di emulator, saya akan menjelaskan beberapa bagian yang ada di dalam codingan ini. Nah, di demo kali ini membuat model operasi gambar pada Flutter. Untuk topiknya sendiri, kita menerapkan kode untuk melakukan operasi standar terkait gambar seperti menampilkan dan menyesuaikan posisi gambar. Nah, di kode ini ada load image untuk widget rate-nya yang paling atas atau material up. Nah, di sini ada material up yang kita gunakan di bawah operate, dan kemudian ada subfolder yang berisi akbar dan kolom. Lalu kolom berisi widget lain seperti kontainer, image, drop down button, dan slider. Untuk yang kedua, elemen yang digunakan ada material lab sebagai root aplikasi, subfolder untuk kerangka halaman aplikasi, akbar header aplikasi sebagai kolom untuk pengisian widget secara vertikal, ada kontainer sebagai wadah untuk gambar dan kontrol. Untuk elemennya itu di sini kita menggunakan material up. Yang pertama ada material up. Kemudian yang kedua itu material up itu sebagai root aplikasi, cuma servant float. Terus kita ada menggunakan servant float widget. Maaf, ini kayak lag sedikit. Di sini ada akbar dan scaffold. Scaffold itu kerangka halaman aplikasi, dan ada kontainer sebagai
wadahnya. Saya ke bawah untuk kontainer sini. Kontainer kontainer ini untuk area gambar untuk wadah wadah sebuah inputan. Kemudian di sini ada bar header. Sebagai root aplikasi. Terus ini aplikasi call untuk menyelesaikan widget secara vertikal untuk terus sini ada image network menampilkan gambar dari internet menggunakan URL, dan ini adalah URL yang digunakan dari HTTPS sampai JPG. Ada juga transport route sendiri untuk memutar gambar drop down button. Kita saja sini transport route. Sini untuk transport route itu yang untuk memutar transport route untuk memutar gambar. Terus kemudian kita untuk codingan drop down buttonnya sendiri memilih jenis post feed. Kemudian kita cari slider. Slider itu untuk mengatur besar rotasi gambarnya. Jadi di sini ada minimum dan maksimalnya 350. Kemudian di sini ada stateful. Nah, ini sini ada started full widget. Ini memungkinkan tampilan saat pengguna berinteraksi dan berakhir. Ada juga set state. Sini ada state untuk memperbaiki tampilan ketika nilai state berubah. Kesimpulannya untuk bagian logic control flow, untuk logik yang pertama, fungsi titik awal program Flutter. Untuk itu biasanya dia di paling atas untuk void main-nya di sini. Nah, ini program awal program Flutter. Dampaknya tanpa bagian ini aplikasi tidak akan berjalan. Jadi wajib untuk digunakan. Kemudian untuk logik yang kedua itu ada inisialisasi state untuk kodenya itu. Nah, untuk ini dia inisialisasi state ini sampai 0.0. Di sini bos ada box feed di sini kita lihat
Nah, kontainer untuk menentukan kondisi awal aplikasi. Jadi saat aplikasi pertama kali dibuka, langsung muncul gambar normal itu sendiri. Nah, kayaknya untuk penggunaan di saya akan ulang reload. Nah, di sini sudah mau berjalan. Kita tunggu saja. Oke. Nah, di sini sudah jalan di aplikasinya. Nah, di sini seperti catatannya. Bisa tes dulu. Nah, di sini kita lihat untuk bagian setirnya. Jika kita melakukan rotasi dari bagian setirnya ini yang berfungsi untuk membuat gambarnya berputar 360 sampai dari 0 sampai 360 derajat. Oke. Dan ini sudut rotasi yang deklarasi variabelnya dari nilai awalnya. Kemudian yang ketiga itu ada drop down button. Dengan di sini ada box fit, yaitu dari pengguna, yaitu menerima pilihan jenis dari pengguna itu sendiri. Box fitnya itu ada banyak, lebih dari ada sekitar 7. Terus yang keempat itu ada slider dengan lonceng menerima nilai rotasi dari pengguna. Slider ini. Kemudian yang kelima itu ada set state. Set state. Jadi set state sendiri itu merender ulang layar itu, atau bisa dibilang memicu rebuild tampilan. Terus yang keenam itu ada transform tables. Ini transform table rotate. Maksudnya transform rotate melakukan rotasi pada gambar berdasarkan nilai state. Terus yang ketujuh itu ada magnetok yang dengan fit flyer itu menampilkan gambar nilai jenis book fit yang dipilih. Ini dia dengan ini fit, tipe fit itu menampilkan gambar sesuai box fit.
yang dipilih. Dan yang ke-8 itu ada teks yang menampilkan uh, sudut rotasi. Sudut rotasi sini menampilkan nilai rotasi secara real time. Intinya kontrol flow-nya itu aplikasi dimulai dari state inisiasi, pengguna memberi input melalui drop down button atau slider, kemudian dipanggil, kemudian set berjalan mengubah state-nya. Kemudian Flutter melakukan rebuilding atau reload tampilan gambar dan teks diperbarui sesuai nilai state terbaru. Di sini ada box fit untuk cover itu dia condong ke dalam dan pilih itu dia menarik keluar gambarnya, dan fix itu untuk membuat lebar gambarnya, dan fix itu untuk membuat tampilan gambarnya menjadi lebih tinggi. Ini untuk codingan box fit. Itu dari fungsi dari box fit itu sendiri. Nah, jika kita melakukan rotasi juga dapat dilakukan di setiap box fit itu sendiri. Nah, meskipun kita sedang menjalankan rotasi, tampilannya akan mengikuti box fit yang kita lakukan. Oke, sekian dari pertemuan pertama ini. Terima kasih. Nah, baik, untuk modul selanjutnya itu untuk modul ke-15 itu diberikan tema interaction, gesture interaction. Nah, ini adalah modulnya yang akan kita jelaskan kali ini. Nah, untuk codingannya sendiri sudah saya copy dari modul yang 15 untuk slide yang terakhir. Mari kita jalankan proses codingannya. Di sini kita ganti ke 15 untuk LMP Dart-nya. Nah, kita jalankan terlebih dahulu. Untuk demo kali ini, pertemuan ini menggabungkan ketiga contoh gestur dalam suatu widget. Di sini ada main topiknya interaksi pengguna mempengaruhi alur kerja aplikasi mobile, terus mengimplementasi gestur vektor dan menyesuaikan jenis sentuhan input, kemudian merancang antara muka yang responsif terhadap ketukan ketukan ganda dan pergerakan objek drag. Di sini codingan menggunakan respons kode on point update. On point update di sini details sampai ke bagian sininya. Kode drag select geser ini. Nah, di sini kode itu untuk jarak pergerakan jari antara frame, digunakan untuk kecepatan dasar gerakan 1:1 dengan jari. Untuk memahami pergerakan posisi, untuk memahami pergerakannya, di sisi ada 3 elemen, yaitu offset, offset di sini koordinat sistem. Konsepnya sumbu mendatar dx dan sumbu vertikalnya dy. Sini ada left dx dan posisi dy. Yang kedua itu ada on point update. On point update data.
seperti yang jelaskan tadi, itu ya coordination tracking event, pergerakan ujung jari pengguna secara berkelanjutan dan real time. Dan ketiga ada itu detail data, detail data ini sendiri. Eh, itu agar widget bergerak mulus mengikuti jari pengguna. Selain itu ada gestur commands. Jenis gestur pertama ada single tap, tap. Nah, ini ada on tap. On tap itu aksi yang standar, klik tombol dan pilih menu. Kedua ada on double tap, on double tap sini. Untuk on double tapnya itu sendiri, aksi sekunder seperti zoom, untuk melakukan zoom pada kuningan ini. Nah, jika diklik 2 kali akan melakukan zoom. Nah, ini untuk seret gesernya, untuk dragnya, set stepnya tadi, untuk DX dan XY. Kemudian maaf keluar, saya akan ulang atur koordinatnya. Untuk tab ada the floor of interaction ya. Untuk tab single tab itu interaksi paling umum untuk navigasi, memilih item dan klik aktifkan tombol. Untuk kalau kita klik untuk tapi untuk mengaktifkan sebuah tombol berjalan. Kemudian yang dari keseluruhan interaksi yang kedua itu ada double tap, digunakan untuk filter desus di beberapa sosial. Fungsikan untuk like atau memperbesar gambar zoom yang seperti kita terapkan tadi, dan ketiga drag drop untuk manipulasi objek dan pergerakan konteks scrollingnya. Seperti begini, oke. Kemudian di sini untuk struktur dan widgetnya itu terdiri dari material add, terus put, bar, stack, kemudian masuk ke dalam position, masuk lagi ke gesture store, kemudian masuk ke container dan masuk ke center dan text. Untuk dari stack itu ada position dan masuk ke text. Penjelasannya material up, root widget untuk aplikasi material design, kemudian scaffold menyediakan struktur visual dasar upload dan body, dan stack memungkinkan widget ditumpuk diposisikan bebas. Kemudian position dan menentukan posisi absolute widget stack. Gestur dektor menangkap interaksi pengguna, tab double tut drag. Sini ada gestur dektor, kemudian kontainer juga untuk positioning. Ini menentukan posisi absolute widget dan stacknya. Sini ada buttonnya 20 dan tabnya ada 20, dan kontainer itu sendiri itu widget serbaguna untuk style dan tata letaknya itu sendiri. Kemudian elemen yang digunakan dan manfaatnya ada material up, konfirmasi tema, navigasi, dan debug mode. Sini untuk materialnya, material up-nya di sini. Kemudian scaffold ini strukturnya sama dengan upbar dan bodinya. Kemudian di sini ada start itu memungkinkan penempatan ninja secara bebas atau override. Kemudian position
function yang sudah kita jelaskan mengatur posisi weekend dan start. Kemudian koordinator X dan Y. Kemudian gestur vektor. Sini untuk gestur vektor itu fungsi utamanya menangkap berbagai gestur pengguna tab dan double tab drive. Kemudian kontainer center memposisikan teks dengan kontainer dan teks menampilkan teks instruksi dan lain. Logic control flow itu dampaknya untuk tab logic itu ada di tab. Tabnya itu sendiri dari sini. Nah, fungsinya toggle warna antara indigo orange. Jadi kalau dia di tap satu kali, dia akan berubah menjadi orange. Dan jika disentuh lagi, dia akan berubah menjadi biru kembali. Nah, di sini ada double tap logic. Double tap logic. Fungsinya itu zoom. Zoom out ukuran kotak 150 sampai 200. Dan pokoknya kotak memperbesar mengecil saat double tap. Kemudian drag logic. On pad-nya itu sendiri di sini. Fungsinya memindahkan posisi kotak mengikuti gerakan jari. Jika gerakan cepat dia akan mengikuti jari. Ada pokoknya kotak bergerak bebas di layar sesuai drag. Kemudian start manajemen set start. Fungsinya memberi calculator bahwa start berubah. Kemudian dampaknya widget terlihat dengan nilai baru terlambat terupdate secara real time. Untuk kode yang dihilangkan itu kodenya lengkap, tidak ada yang dihilangkan. Sekian, terima kasih dari pertemuan modul ke-15 ini. Selamat malam, selamat siang, selamat sore, dan selamat petang. Jadi untuk kali ini kita akan menjelaskan tentang modul ke-16 dan 17. Di sini untuk topiknya sendiri, yang pertama itu kita menggunakan topiknya yang pertama adalah mengimplementasikan HTTP, request, get, dan post. Kemudian validasi dalam melakukan eksekusi JSON, parsing atau deklarasi delta. Yang ketiga itu ke manajemen struktur HTTP, respon status kode. Dan yang keempat itu keamanan implementasi otentikasi berbasis token. Plan set and out. Untuk demo pertemuan 16 dan 17 kita akan membuat microservice. Kita akan membuat microservice. Microservice dengan Laravel 13 menggunakan pendekatan otensi dengan JSON, Web Token, JWT, dan Authentication. Tapi untuk video kali ini saya akan menggunakan Laravel Framework versi 10.50.2. Dan saya masih menggunakan Laravel yang lama. Nah, baik untuk membuat project baru pada Laravel, saya menggunakan Laragon. Laragon itu versi 6.0. Dan di sini saya mengklik kanan, terus quit add dan Laravel, kemudian masukkan nama folder Laravel tersebut. Dan di sini saya sudah membuat nama folder Laravelnya. Ini dengan nama tugas 3 API Laravel. Nah, setelah saya membuatnya, kemudian untuk judul ini kita masuk dengan fundamental of REST API. Nah, setelah kita membuat folder Laravel tersebut, di sini saya menjalankan pada langkah keempat, yaitu konfirmasi pada
modul 16-17 saya jalankan. Konfirmasi di sini yaitu modul bagian 4 nih untuk konfirmasinya. Nah, konfirmasi pada saya jalankan langkah-langkahnya di bagian sini. Dari PHP Artisan Migrat yang untuk menjalankan membuat folder Laravel di atas, kemudian ada PHP Artisan Package, terus proses vendor publish, npwt install, dan lain sebagainya. Dan untuk npwp install itu saya sudah pernah download bagian sininya dan program build dan sudah pernah berjalan. Ini sudah berjalan karena saya pernah menggunakannya. Kemudian partition survey, kita untuk menjalankan melalui browser dan untuk menginstal untuk 5 install Timo atau JWT OT, saya sudah menjalankannya di sini dan versi yang digunakan itu 2.3 for Timo dan JWT OT. Nah, di sini jika sudah berhasil terpasang, itu kita lihat di titik NFV. Nah, di paling bawah itu ada JWT script, terus ada kode dan angka yang begitu acak. Kemudian di pada bagian ke-6 itu tahap dari PHP Artisan install API. Untuk itunya saya sudah menginstalnya saya mengklik di terminal tapi tidak bisa, dan ternyata Laravel yang saya gunakan yaitu Laravel Framework 10.50.2 di mana sudah ada API, sudah di-download. Ya, sudah di-download di bagian Bootstrap app PHP. Untuk Bootstrap sendiri app BTP. Nah, terus codingan yang dalam PHP ini sudah diganti dengan kode yang baru. Saya menggunakan kode-kode baru di dalam ini, bukan kode yang lama. Terus di router API, pada bagian router API, di sini juga kodenya sudah saya ganti. Untuk kode menjalankan API-nya setelah selesai PHP Artisan Router clear pada terminal. Nah, untuk pada terminal untuk membersihkan change dan kedua PHP Artisan config, kemudian clear untuk Artisan change, clear setelah itu untuk mengecek apakah benar telah berjalan di terminal kita membuat PHP Artisan survey, dicek akan dan change-nya akan terus berjalan. Untuk ini untuk yang sudah saya gunakan tadi, saya juga dulu menggunakan Composer Download untuk melihat apakah semua sudah terdownload. Kemudian saya menggunakan config clear untuk seperti yang saya jelaskan tadi sampai
semuanya bisa berjalan. Kemudian setelah itu ketujuh, langkah ketujuh yaitu membuat modul multi bahasa dan di terminal terminal saya membuat untuk kodenya itu PHP artisan sahabat tunggu nih PHP artisan leg DT2 publish. Ini untuk menambahkan modul multi bahasa di terminal PHP artisan leg publish dan folder lang akan muncul di project Laravel. Di sini muncul saya tidak melakukannya langsung live karena tadi saya sudah melakukannya dan terlalu banyak error. Jadi untuk efisiensi waktu, saya langsung menjelaskannya saja. Kemudian dan untuk membuat folder baru dengan bahasa Indonesia, yang pertama waktu saya menginstal itu hanya bahasa Inggris saja yang muncul, ada out dalam bahasa Inggris dan mention, kemudian password dan kemudian validation di dalam file-file folder lang. Kemudian untuk bahasa Indonesianya saya memasukkan kode di terminal yaitu mkdir lang strap id cp lang strap n strap bintang titik php language lang strap id strap dan id akan muncul. Kemudian untuk outnya kita rubah secara manual untuk penjelasan tentang file password dan set yang lain dan lain-lain. Begitu juga di function dan password dan juga validation. Semua untuk atributnya itu diganti secara manual dalam bahasanya sendiri. Dan untuk penjelasan config AUT yang ke-8 config AUT itu kita memberikan kode ini ada kode untuk ubah dari web menjadi API dan kemudian untuk menggunakan driver JWT dan ini untuk mereset token password dan ini untuk pemodelan untuk mengambil kelas dari model user dan password timeout. Jadi dia mengeluarkan password seberapa cepat. Oke. Kemudian masuk di dalam 9 itu user model autoroute untuk modelnya ada di up, kemudian di model dan user. Nah, di sini untuk routernya untuk prosesnya sendiri saya menambahkan ini JWT subject dan kelasnya itu dirubah jadi kelas user implementation JWT subject yang sebelumnya itu dia hanya menampilkan kelas user SSN audience table saja dan kita menambahkan implementation JWT. Kemudian di sini protect union untuk nilainya ada name, email dan password. Kemudian protect hiddennya ada password remember token dan project testnya ada email verification dan password hash, kemudian public get jwt independent dan get key. Untuk controllernya sendiri kita menggunakan dari add kemudian http
Di dalam controller kita menambahkan folder API dan di sini ada auto controller file yang kita buat dari uh, dari kode-kode yang telah diberikan pada modul 16 dan 17 ini. Untuk membuat RESTful API register, di sini sudah kita tambahkan dari public function-nya sampai ke user ini. Kemudian untuk verifikasi tambahan function login itu, ini dia public function login sampai di sini. Kemudian untuk penggunaan function layout ada di kode ini, remove token, invalid. Dan ini function me untuk menampilkan data diri yang telah kita regis dan data lengkap. Ini Gorgetnya menginvalid out API memvalidasi token sebelum masuk fungsi. Authent bear token untuk metodenya menggunakan get API out dan me. Kemudian di sini untuk function refresh pada bagian ini kodenya sampai beri. Oke. Kemudian untuk API-nya sendiri kita menggunakan di sini extension Postman. Dan folder yang saya gunakan itu ada di tugas 3. Untuk bagian regisnya sendiri, ini sudah saya jalankan sebelumnya. Dan ini untuk loginnya. Atas loginnya menggunakan body dan from data. Di key-nya itu kita menggunakan email dan password, dan value-nya itu kita menggunakan email yang sudah didaftar dan password yang sudah didaftar dari regis yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian di sini kita menggunakan get untuk memunculkan data-data yang kita daftarkan seperti sukses terus successful dan nama kristal kami memoting email kris 88 dan seterusnya, dan kapan datanya tersebut telah dibuat. Kemudian di sini juga kita menggunakan get at refresh untuk melakukan reload pada akun yang terdaftar dan memunculkan token atau token yang telah dibuat atau seperti password hash yang kita inskripsikan dan menjadi web JWT on tension atau web token itu sendiri. Nah, kemudian untuk layoutnya sendiri, layoutnya itu telah berhasil dan kita sudah keluar dari API. Di sini penggunaan token dari profil, refresh, dan token itu sendiri kita dapatkan dari register dan login. Di register sendiri itu di sini saya mencoba untuk menggunakan email baru. Saya masukkan email baru. Di sini ada token yang muncul. Kemudian di login ini saya akan mempraktikkannya sedikit. Di login ini saya gantikan dengan email karena tadi sudah terlekot. Nah, di sini kita mendapatkan tokennya itu. Token dari password yang telah di inskripsikan atau bisa dibilang keamanan implementasi orientasi token
set out. Biasanya kita mempelajari namanya kriptografi dan itu mm, memunculkan kata dan huruf secara acak untuk keamanan paspor kita itu sendiri dan berubah menjadi token. Nah, di sini kita menambahkan untuk key-nya authorization di Beerber. Terus kita spasi, terus kita ganti dengan token yang kita dapatkan dari login. Maaf sedikit gangguan. Nah, jika berhasil akan muncul penjelasan sukses dan selanjutnya untuk tentang data diri profilnya. Kemudian untuk melakukan refresh, kita melakukan hal yang sama juga. Oke. Nah, jika sudah berhasil, dia akan memberikan sukses dan hasilnya seperti itu. Kemudian untuk kita layout atau keluar dari data diri API kita ini, kita masukkan token ke sebelumnya dari login dan akan muncul mosaic available untuk menjelaskan bahwa layoutnya telah berhasil dilakukan. Dan jika gagal, kita coba saja menghapusnya. Oh, tidak bisa karena token sudah di layout. Nah, untuk jika dia gagal, dia akan muncul seperti ini nih. Dia mengeluarkan musik authenticate. Tadi itu sudah muncul, tapi karena untuk efisiensi waktu saya tidak nyalakan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan masuk ke dalam modul 18 untuk pembelajaran pengelola mobilitas platform, di mana berjudul Hardware Intelligence, di mana di sini topiknya sendiri tentang arsitektur pesan sinkronus melalui platform channels, dan yang kedua ada manajemen pada decoding input-output audio, kemudian renderizing grafik berkinerja tinggi melalui registry untuk video. Uh, untuk demonya sendiri ini memperlihatkan paket video player. Ini ada metode dispose yang wajib diperhatikan untuk mencegah kebocoran memori RAM. Nah, di codingan kali ini saya akan melakukan flutter run itu sendiri. Untuk menjalankan program ini. Ya, di codingan ini untuk codingan ini saya menggabungkan dari dua codingan yang telah diatur sebelumnya. Yang pertama itu ada untuk di main dartnya, yaitu controller intelligence, dan untuk di dalam video player dartnya saya gabungkan menjadi satu di dalam codingan ini. Untuk di main guardnya codingan ini yang digunakan, dan untuk videonya dari kode ini sampai ini juga untuk codingan videonya. Nah,
Untuk videonya sendiri, jika kita mengklik pause, video akan berjalan dari video online tersebut. Nah, ini video akan berjalan jika kita terhubung dengan internet. Kemudian untuk strukturnya dan widget tree-nya ada kode punya saya ada dua layar utama, yaitu demo odds dan list, dan yang kemudian masuk ke material video playback demo. Di dalam playback demo ada save upload, kemudian dalam save upload ada upper dan body. Di dalam body ada conditional video player atau kolom circuit test dan floating cursor icon. Kemudian kemudian kenapa dipecah jadi dua kelas? Di demo app cukup style width karena isinya statis, hanya mengisikan tema dan halaman awal, tidak ada data yang berubah. Kemudian di video playback demo harus full widget karena butuh penyimpanan stat yang berubah seiring waktu. Status video sudah siap diputar atau belum. Untuk kodenya initialized. Untuk kodenya sendiri ini initialized di sini. Kodenya sendiri itu dan siap diputar atau belum, dan kodenya itu initialized, dan status play dan post state ini yang memaksa UI untuk render setiap kali berubah. Dan untuk demonya sendiri itu ini untuk pengkodeannya jika kita mengklik post dan stop. Oke, untuk keduanya elemen yang digunakan dan manfaatnya. Untuk elemen pertama itu ada video player controller. Manfaatnya yaitu objek jembatan dari platform channel yang menghubungkan data native player, Exo player, dan Android atau iOS player di iOS. Ia mengatur alokasi memori, buffer, recording, play, atau pause. Kemudian yang kedua itu elemen video player controller. Video player controller bagian di sini. Itu sendiri untuk menunjukkan controller sumber video di internet, bukan file lokal. Kemudian selanjutnya untuk aspect ratio sendiri. Aspect ratio sendiri menjaga rasio lebar tinggi video asli, kontrol value expression agar tidak gaping tertutup saat ditampilkan. Kemudian untuk video playernya sendiri bagian sini, video player controller itu widget yang benar-benar merender frame video ke layar. Ini yang menempel ke tekstur registry yang dibahas di modul. Kemudian di circular itu circular color indicator, ditambah dengan teks singular indicator, ditambah dengan teks di sini. Untuk kontrol interaktif play pause dengan ikon yang berubah sesuai state ikon pause dan ikon play arrow. Kemudian untuk mounted sendiri di sini dicek sebelum set state Gordon untuk memastikan widget masih ada di tree sebelum update state, dan jika error jika sudah keluar dari halaman sebelum video selesai initialize. Kemudian logic atau control flow, alur inisialisasi ini forum chaining di init state. So, video player kok. Untuk bagian initnya logic controller itu dari controller video electro sampai start initialization itu operator titik yang digunakan kesekian memungkinkan memanggil initializers pada objek yang baru saja
menyimpan ke variabel sementara. Kemudian initialize bersifat sinkronus atau futur, proses alokasi buffer dan decoding tidak memiliki entry sehingga UI tetap responsif selama loading. TLT baru dijalankan setelah proses inisiasi selesai, futur selesai, resolve di titik ini baru set state dipanggil untuk memicu render. Dampak jika bagian ini hilang salah jika set state tidak pernah dipanggil, inisialis tetap false selamanya. UI mencet di loading indikator meski video sebenarnya sudah berjalan. Kemudian untuk yang bagian back condition recurrent with untuk di check in the initialize ini adalah state machine sederhana, hanya dua kondisi, siap atau belum siap. Selama initialis video widget tidak pernah dibangun mencegah error karena mengakses aspiration dari kontrol yang belum terinitialis. Kemudian preset. Untuk on preset sendiri di codingan ini sampai bagian pada node on private sampai bagian pada node ini di sini operation null tombol otomatis di sublet tidak bisa ditekan selama video belum siap. Ini mencegah user menekan play sebelum buffer terisi. Terus ternyata sekali pause dan play adalah toggle sederhana berbasis step blackback saat ini. Kemudian set dipanggil supaya ikon fade ikut berubah pause untuk play sesuai status terbaru. Kemudian yang keempat itu dispose di listen and reason management. Kemudian di sini untuk void dipanggil untuk void display dipanggil otomatis jalur flutter tepat sebelum widget dilancarkan dari tree. Kemudian dampak jika dihapus, kontrol tetap mengunci resort natif, record dan buffer memory connection neutron. Walau widget sudah tidak tampil, memory leak dan di beberapa kasus bisa crash atau widget lain mencoba pakai hardware yang sama. Untuk 4 model untuk kode ini, model yang dihilangkan perbandingan kode modul adalah versi kerangka yang disederhanakan. Berikut bagian yang hilang dan penjelasannya. Untuk di metode display hilang total pada modul. Untuk override for dispose ini yang hilang pada modul hanya menampilkan init state dan will. Padahal dispose adalah bagian paling krusial menurut slide reflection. Tapi ini memory leak pasti terjadi. Terus ada pengecekan mountain sebelum set state. Sini pada bagian if dan mountain di sini sendiri modul langsung set state tanpa cek mountain. Di kode nyata ini penting jika user pindah halaman sebelum initial selesai widget sudah on smart dan memanggil set state pada widget yang sudah tidak ada akan menyebabkan extends. Kemudian di kelas decoration proses dipotong hanya modul hanya menampilkan potongan field init state-nya saja. Bagian kelas init state. Pada di sini ada import pecek video player atau video player dan deklarasi class attention. Kemudian bar validation control play post sama sekali tidak ada di modul. Dan saya tambahkan codingannya. Artinya modul fokus hanya pada demonstrasi konsep inisiasi sinik, tekstur, rendering, sedangkan kode kita ini adalah versi lengkap yang telah saya perbaiki untuk menambahkan UI control dan diversity manajemennya. Kemudian nama variabel berbeda. Untuk di modul itu pakai CTRL
dan kode yang saya gunakan itu menggunakan kontrol kontrol. Nah, di sini di modul itu menggunakan CTRL, dia meringkas, tapi seharusnya dia menggunakan kontrol untuk versi terbaiknya. Untuk di kontrol video fungsinya identik, hanya untuk di juga kontrol video fungsinya hanya penamaannya saja. Oke, sekian, terima kasih dari penjelasan modul yang ke-18 ini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk penjelasan sekarang akan masuk ke dalam modul ke-19 PMLP, yaitu dengan modul sensor input subsystem. Di sini kita sebagai topiknya itu memory allocation dan disposal saat mengakses sensor lensa di kamera. Ini untuk resistornya, dan ini untuk perkodean yang kita untuk demo pertemuan 9 ini mensimulasikan pemanggilan web kamera menggunakan paradigma delegasi image picture. Metode paling aman dan lasting, industri standar untuk fitur seperti ubah foto dan profil. Untuk penjelasan di untuk penjelasan modul ini, modul 19 sensor ini, untuk bagian pertama itu struktur dan widget tree-nya. Di kode Minder yang saya pakai membentuk sebuah pohon widget tree berlapis. Setiap widget adalah anak, dan widget di atasnya dan flutter dengan menyusun lapisan-lapisan. Nah, untuk diagram widget tree-nya itu mulai dari main dan setelah masuk dalam main, masuk ke run up. Di dalam run up ada kamera integration up dan widget, dan kemudian di dalamnya ada material yang digunakan, material up, kemudian dimasuk ke dalam home. Terus masuk ke home, kamera interrogation demo stateful widget, kemudian di dalam home masuk juga scaffold. Scaffold itu di dalamnya ada akbar, dan di dalam akbar ada title yang digunakan. Di luar kembali ke scaffold, di dalam scaffold ada body. Untuk body sendiri itu di dalamnya ada chip untuk kondisionalnya, dan ada text tag untuk tekan tombol jika file gambar lokal sama dengan 0, dan image file itu file gambar lokal jika sudah ada gambar. Kemudian di dalam scaffold lagi ada floating action. Nah, untuk penggunaan kode floating action button extend, di dalamnya ada ikon dan label. Ikon sebagai ikon kamera LT, dan label untuk teks seperti untuk buka kamera. Kemudian dua jenis widget yang dipakai. Widget pertama itu kamera integration up, stainless widget. Untuk penjelasannya, widget agar aplikasi disebut stylish karena tidak pernah berubah tampilannya sendiri setelah dibangun. Tugasnya hanya membungkus material up, tema, judul, dan halaman awal sekali saja. Untuk yang widget kedua ada kamera interrogation demo stateful widget.
Start, start full sini. Untuk start widgetnya itu widget yang isinya bisa berubah seiring waktu. Dalam kasus ini tampilan berubah dari tekan tombol menjadi gambar hasil kamera. Karena itu ia butuh pasangan kelas state, current introduction, demo state, dan penyimpanan yang akan berubah-ubah dalam file gambar lokal. Poin penting untuk dijelaskan dalam ini ada relasi stateless, stateful untuk mencerminkan pemesanan tanggung jawab. Kamera interrogation app mengatur konfirmasi global tema judul, sedangkan kamera lens demo dan statnya mengatur perilaku dan data dinamis halaman kamera. Hmm. Di sini sebelum ke kamera dijalankan, saya mengetik start di terminal start and settings developer. Fungsinya sendiri itu dia untuk membuka settingan dalam sistem, masuk ke advanced sense, kemudian masuk ke development mode dan mengaktifkannya. Mengenai development mode tersebut untuk menjalankan agar kodenya bisa berjalan di dalam Android. Baik, di sini saya akan melakukan run itu sendiri. Nah, sekarang run sedang berjalan. Saya jelaskan dulu sementara kita menunggu aplikasinya terbuka. Untuk elemen yang digunakan dan manfaatnya, ada elemen pertama itu image picture. Itu fungsinya objek dari paket image picture yang menjadi jembatan delegator ke aplikasi kamera bawaan iOS. Manfaat dalam kode ini, aplikasi tidak perlu membuat UI. Kamera sendiri cukup kamera natif yang sudah aman dan teroptimasi declaration panter dengan X-file tipe, kemudian elemen X gitu. Tipe data hasil mengambil gambar dari image picture, berisi patch lokasi file sementara, dan yang ketiga itu file .io, presentasi berkas fisik pada sistem file device, kemudian singkat full. Singkat full sendiri itu kerangka halaman standar material desain menyediakan slot upbar, body, floating, action, dan button. Kemudian elemen selanjutnya itu upbar, baris judul di atas layar. Kemudian ada center, tambah kondisional, matte shield di tengah layar, isinya berganti tergantung kondisi. Kemudian image file, widget yang beredar berkas gambar local bitmap menjadi tampilan visual. Kemudian floating action button, extended, tombol melayang dengan ikon atau label teks. Kemudian set stat, metode bawaan stat yang memberitahu Flutter data berubah, dan data berubah tolong render ulang. Oke. Saat aplikasi berjalan seperti ini, saat kita membuka kameranya akan terbuka dan kita melakukan potret pada kamera tersebut dan mengklik centang. Gambar akan terrender dalam integrasi sensor lensa. Begitupun jika kita buka kamera lagi, kita menggunakan foto yang lain. Kita untuk mencancelnya, di sini ada dua foto yang kita pinjam itu dari file dari Android itu sendiri. Di sini akan terbuka foto yang telah kita kamera dari emulator yang telah kita pinjam. Nah, di sini ada tombol untuk menentukan memunculkan tampilan kotak-kotak untuk mensinkronkan kamera atau menstabilkan kamera tersebut. Dan di sini ada time yang digunakan untuk menghitung sekon 3 sekon sebelum dia melakukan pemotretan. Di sini ada cancel untuk mematikan pemotretan. Nah, jika sudah selesai, kita centang, file kamera akan tersimpan di dalam integrasi sensor lensanya.
Kemudian untuk logic control flow-nya, alur logika utama berada pada fungsi asinkron, aktifkan lensa kamera, bagian sini. Untuk berikut adalah logik dan dampaknya sampai ke codingan if else dan sampai gagal mengakses modul perangkat keras sendiri. Oke. Untuk penjelasan sendiri, bagian logiknya ada asenik atau awi. Dampak fungsinya membuka kamera, bukan proses instan. Nah, OS butuh waktu untuk menampilkan UI kamera dan menunggu pengguna memotret await. Menjeda eksekusi fungsi ini tanpa membekukan seluruh aplikasi UI terlihat tetap responsif sampai hasilnya X file atau 0 diketahui. Kemudian ada try, bagian logic try catch, fungsinya itu mengakses hardware selalu berisiko gagal. Izin tolak kamera dipakai upline, device tidak punya kamera. Block try menjalankan proses berisiko dan catch menangkap error itu supaya aplikasi tidak crash. Cukup dicatat lewat debug print. Kemudian if hasil tangkap atau tanda seru sama dengan 0, pengguna bisa saja membatalkan pengambilan foto, tekan tombol back di kamera, saat itu terjadi pitch check, pengambilan 0 mencegah aplikasi memaksa proses data kosong dan bisa menyebabkan error. Kemudian set ini memicu reader setelah file lokal diisi di dalam set flutter blade untuk dipanggil ulang sehingga tampilan berpindah dari text intros ke image file secara otomatis. Kemudian operator terang kondisi sama dengan sama dengan B di build file nomor lokal no text image file. Ini adalah pencegahan UI selama data belum ada. Tampilan instruksi begitu ada. Tampilan gambar efeknya adalah UI yang relatif terhadap perubahan state bukan statis. Kemudian image quality 75 atau parameter ini memproseskan gambar sebelum masuk ke memori aplikasi. Dampaknya langsung ke manajemen memori topik utama sebelum tambah modul. Ukuran file lebih kecil, beban RAM saat recording dan reaching Batman berkurang. Kemudian baris kode yang dihilangkan pada demo modul. Demo modul kali ini di dalam slide modul 19. Beberapa contoh kode sengaja ditampilkan sebagai potongan snippet, bukan file utuh. Tujuan supaya peserta fokus ke satu konsep tanpa terganggu boilerplate. Berikut bagian yang hilang melengkap dengan versi yang sudah dilengkapi. Snippet delegation implement image picture yang ditampilkan di slide tidak lengkap. Fungsi kalau tidak ada import, tidak ada pembungkus kelas dan tidak ada main dartnya. Sementara kode yang sudah saya perbaiki ini saya menambahkan import patch image picture image dan saya tambahkan main. Bagian yang hilang dan perlu dilengkapi itu baris import yang saya sudah perbaiki di kode dari perbandingan dari init void ini sendiri. Terus pembungkus kelas state control adalah metode ia harus berada di dalam sebuah kelas yang state-nya itu tidak bisa berdiri sendiri ke top level file.
Final. Finalnya ini untuk chapter remake adalah metode yang harus berada dalam sebuah kelas yang estate tidak bisa berdiri seperti slide-nya. Fungsi main atau upgrade supaya aplikasi punya titik masuk entry point yang bisa dieksekusi Flutter Engine. Di dalam kelas state ada final image picture, image picture, dan file dan image file. Sampai di dalam feature void ada capture image dan if capture asset 0. Terus untuk snippet bitmain trading yang ditampilkan di slide hanya metode void dengan rented text image file. Tidak ada deklarasi override with content text vector image 0. Di sini yang perlu ditekankan tanda seru. Tanda seru mana? Untuk tanda seru secara image filenya file adalah knowledge entry operator, artinya kita meyakinkan bahwa nilai itu pasti tidak nol di titik ini karena lolos pengecekan nol pada baris sebelumnya. Ini wajib karena tipe data image file adalah file nullable. Kemudian snap video installation, left video player controller, general init tidak ada di metode dispose. Ini adalah bagian paling penting yang hilang karena dispose krusial. Kembali ke tabel archive recap. Pada modul audio video recorder wajib memanggil dispose pada pemutar. Aja. Dispose. Mana dispose? Dispose pada pemutar. Video player controller memicu soft hardware record selama ia hidup. Jika widget menampilkan di bawah, misalnya pengguna pindah halaman, tapi controller di dispose, terjadi memory leak. Visor recorder tetap terkunci walau tidak dipakai lagi. Ringkasan poin ini, pola yang berulang di ketiga snap model adalah yang ditunjuk hanyalah inti konsep core logic, sedangkan bullet import class warna import metode lengkap seperti dispose sengaja disingkat. Kita developer kapan dan di mana bullet type itu wajib ditambahkan supaya kode benar-benar bisa dijalankan. Dijalankan agar memori tidak leak. Sengaja untuk tema besar manajemen memori pada akses sensor. Sekian dari modul ke-19. Terima kasih. Baik, sekian dari penjelasan dari modul ke-14 sampai 19. Di sini meskipun banyak kendala yang terjadi untuk pembelajaran kali ini, memang saya menggunakan tools ChatGPT untuk mempermudah dalam mengetik codingan di atas. Sekian dari semua dari materi yang Bapak dosen berikan. Saya sudah sangat
paham dengan latihan-latihan yang diberikan meskipun banyak kesulitan yang terjadi saat melakukan penginputan. Dan untuk selanjutnya saya akan menyediakan untuk tulis akhirnya. Sekian, terima kasih. Selamat siang, selamat malam, selamat sore. Saya dari Crystal kami mengutip dengan NIM 23. Jadi sudah